Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Arya Putraka dengan NIM 2402273962. Saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Information System Strategic Planning untuk nilai UAS saya. Dengan dosen saya yaitu Dr. Andes Nilon Legowo, Magister Komunikasi, dan Dr. Gunawan Wang, Sarjana Teknik, Magister Manajemen Sistem Informasi, Magister Pendidikan, Magister Komunikasi, CBV, dan CDMS. Yang soalnya yang pertama itu adalah seiring dengan penambahan gudang inventory yang sangat cepat, ternyata tidak diimbangi dengan manajemen operasional dan kualitas memadai. Banyak retail mengeluhkan bahwa kualitas produk organik bervariasi dari minggu ke minggu. Untuk itu, manajemen GF meminta Anda dapat memberikan solusi TI yang dapat membantu menyelesaikan masalah keluhan retail. Sini kita lihat permasalahan utama. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar untuk produk makanan organik, mengakibatkan GF perlu mengantisipasi kebutuhan. Manajemen GF mencatat berbagai permasalahan utama sebagai berikut. Dalam 2 tahun terakhir, dampak dari perubahan iklim yang bervariasi mengakibatkan produksi pertanian terganggu dan menyebabkan produksi pertanian. Namun ironi di dalam pertanian ini menjadi kelebihan produksi. Hasil produksi yang tidak merata menggunakan biaya pengiriman dari petani ke end user atau retail. Peningkatan pengiriman itu meningkatkan harga jual produk GF yang signifikan dibandingkan harga kompetitor. Jawaban yang pertama itu adalah, dalam hal ini saya memerlukan dengan adanya beberapa yang diwujudkan dalam supply chain management. Yang pertama itu saya membentukkan perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap: perencanaan produksi dan barang, perencanaan kerja, perkiraan permintaan customer. Saya harus memastikan barang yang masuk ke dalam inventory ini sudah sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh GF dan juga kualitasnya tetap sama sehingga para retail itu terus memesan kepada kami. Yang kedua itu ada pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Dalam proses pengadaan ada beberapa tahap yang perlu dilihat, seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Saya perlu memastikan perangkat lunak yang nantinya akan memudahkan juga GF dalam memanage barang yang masuk ke dalam inventory agar barangnya juga tidak overload. Untuk juga saya perlu memastikan agar barang yang expired itu sudah dikeluarkan dari inventory, juga untuk tidak untuk tidak membuat inventory ini semakin bertambah-tambah dan barang-barang yang sudah expired sudah dikeluarkan dari gudang. Yang ketiga itu ada produksi. Proses produksi adalah mengolah bahan baku yang menjadi produk jadi. Dalam melakukan proses produksi tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga mesin. Bahkan yang tidak kalah penting dalam memanfaatkan perangkat lunak software. Saya juga memastikan berapa barang yang sudah dikirimkan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh para retail, agar mereka juga puas dan terus memesan pada GF dalam pembelian barang. Yang dimana ini kualitas dari produk yang kami berikan kepada retail lainnya itu kualitasnya sama terus, dan juga saya harus berkomunikasi kepada para distributor kami untuk memberikan barang sesuai dengan kualitas yang biasanya. Kalau bisa di atas dari kualitasnya, jangan sampai di bawah kualitas yang sudah diberikan. Yang keempat itu ada pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan adalah mengatur arus keluar masuk barang, mana yang produk yang masih dibutuhkan dan mana produk yang harus dilego. Bahkan mana yang perlu di stok. Jika hendak melakukan pengelolaan barang, sebaiknya lakukan stok pengelolaan.
Saya perlu mengecek barang yang sudah lama di gudang, apakah sudah expired atau desktop, atau masih layak pakai. Jika sudah tidak terpakai, maka harus mengeluarkan barang tersebut agar gudangnya nanti tidak kelebihan barang. Jika barang yang masuk, yang dari distributor baru masuk, dan gudang kita masih penuh, kita harus membenahinya untuk mengecek apakah barang yang di dalam itu masih layak pakai atau tidak. Kalau jika tidak dipakai, sudah tidak layak pakai atau expired, maka kita harus mengeluarkannya dan mencatatnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu ada pengiriman produk. Untuk pengiriman produk, menjalin relasi dengan jasa pengiriman tidak sekedar cepat, tapi mampu mengamankan produk agar tidak rusak. Dalam hal ini diperlukan komunikasi antara perusahaan delivery dan GF sendiri agar proses pengiriman tidak mengalami keterlambatan hingga sampai kepada retail. Yang selanjutnya ada pengembalian produk, yaitu retur. Dalam hal ini, saya memerlukan kejelasan terhadap produk yang diretur kembali yang akan nantinya saya beritahukan kepada orang-orang gudang dan juga perusahaan delivery untuk dievaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Yang selanjutnya ada run system sebagai penyedia layanan ERP software. Saya perlu menyarankan kepada GF untuk memakai software ini mempermudah pekerjaan saya dan dapat memudahkan GF untuk kedepannya. Dan yang kedua itu pertanyaannya adalah sinkronisasi di inventory distribusi daerah dan data komputer GF masih berjalan lambat. Proses sinkronisasi seringkali tidak berjalan baik sehingga menyebabkan keterlambatan percakapan data, kesalahan dalam prediksi, pemesanan, dan delivery barang. Untuk menyelesaikan sinkronisasi data ini, manajemen GF berencana untuk mengoptimalkan teknologi komposisi awan dan sistem big data. Saya diharapkan dapat memberikan usulan framework komputasi awan yang memadai untuk menyelesaikan kebutuhan di atas. Yang kedua itu ada saya menerapkan metode composite logic untuk membangun sebuah network baru. Metode ini menggabungkan beberapa cloud forensic Redis framework sehingga dapat menghasilkan cloud forensic readiness framework terintegrasi. Yang pertama itu ada proses perekaman data, membutuhkan beberapa aplikasi yang memudahkan data yang masuk dan keluar barang jadi lebih efektif dan juga pasti. Dan ini memudahkan para karyawan di GF dalam menjalankan pekerjaan dan tidak perlu takut jika ada barang yang hilang ataupun rusak. Maupun jika ada barang yang rusak ataupun hilang, kita perlu menyelidikinya untuk tidak terjadi ke depannya. Yang selanjutnya ada kesalahan dalam memprediksi. Untuk masalah ini saya perlu mencatat yang keluar dimasuki dalam inventory dan juga dimasukkan besoknya dan seterusnya. Perlu juga mengecek barang yang dead stock untuk memastikan barang yang di inventory itu layak pakai semua. Juga tidak menyia-nyiakan inventory terhadap barang yang sudah dead stock. Dalam hal ini diperlukan kerjasama tim di gudang untuk mempermudah pekerjaan saya agar bisa menyelesaikan masalahnya kepada para retail. Dan selanjutnya ada pemesanan dan delivery barang. Perlu menghubungi para produksi agar dapat mengantarkan barang kepada GF dengan kualitas yang sudah dijanjikan kepada GF agar para retail juga senang dan tidak kecewa dengan barang yang kami berikan. Dalam hal ini delivery barang perlu pencatatan alamat yang jelas untuk proses delivery dapat memudahkan pekerjaan yang mengantarnya dan meminimalisir proses return kembali kepada GF. Yang ketiga itu pertanyaannya adalah saat ini proses pengiriman masih relatif lamban, defisien, dan lain-lain. Manajemen GF minta Anda untuk memberikan masukan kepada Internet of Things untuk memastikan agar armada delivery baik BGF dan gudang rekanan retailer dapat
monitor dengan baik, memastikan delivery tepat waktu dan tepat sasaran, tidak salah alamat, seperti banyak yang terjadi saat ini. Saya memerlukan beberapa hal dalam melancarkan pekerjaan saya sebagai manajemen di GF, yaitu yang pertama itu adalah pelacakan produk lokasi saat tiba di gudang adalah bagian yang pertama dari persamaan inventaris, sangat penting dalam stabilitas produksi, fulfillment pesanan yang berhasil, dan penurunan biaya yang terkait dengan overstocking atau understocking, sistem lokasi waktu nyata atau RTLS, dalam melacak barang dari penyimpanan melalui proses fulfillment dan kedatangan di depan pintu. Dalam hal ini perlu beberapa kerjasama tim di logistik dalam proses penerimaan, pengeluaran, dan pengiriman barang yang akan mempermudah para karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua itu ada sensor suhu, dikarenakan barang yang digunakan itu organik, perlu untuk menata barangnya agar lebih mudah dan juga melihat batas expirednya juga dapat dikira-kira akan keluar dari bertahan di gudang dan bertahan di gudang dalam meminimalisir destock atau expired. Perekaman barcode setelah barangnya diinginkan oleh retail, diperlukan mengecek alamatnya yang nantinya akan dikirimkan kepada retail. Dalam hal ini perlu membuat barcode untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan dalam proses pengiriman. Yang terakhir ada mengirimkan rincian pengiriman. Dalam hal ini perlu mencatat barang yang akan dikirim dan juga alamatnya harus dikonfirmasi terlebih dahulu untuk meminimalisir pengembalian produk yang nantinya akan menjadi masalah kepada para karyawan, dan juga barang yang sudah dikirim bisa jadi rusak maupun tidak dikarenakan proses pengiriman yang kurang memadai. Dalam hal ini kita harus berkomunikasi terus kepada perusahaan delivery, perusahaan retailnya, untuk memastikan produknya itu sesuai. Kalau misalkan dari kedua ini bisa salah, kita akan berkomunikasinya kepada distributornya, apakah dari pengirimannya salah, pengirimannya kualitasnya menurun, dan juga kita akan mengecek di gudang kita sendiri apakah produknya itu kualitasnya sama atau bisa menurun. Kita hanya perlu mengevaluasinya jika ada retur kembalian. Yang keempat itu adalah rekaplah semua solusi yang Anda sebutkan di atas dalam rancangan tahapan TOGAF ADM sebagai berikut. Yang pertama itu TOGAF ADM adalah sebuah metode pengembangan arsitektur dan menyediakan langkah-langkah pendekatan serta pedoman untuk melaksanakan langkah-langkah yang akan dikerjakan. TOGAF ADM juga mendeskripsikan sebagai metode untuk perancang sebuah enterprise arsitektur dan perancang inti dari TOGAF. Tujuan TOGAF ADM mengintegrasi dokumen-dokumen yang ada pada TOGAF seperti aset arsitektur lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan TI dari perusahaan. Berikut pengaplikasian TOGAF ADM kepada GF. Yang pertama itu ada preliminary phase. Dalam fase ini, GF menentukan target untuk menjual produknya kepada retail terkemuka dan juga menemukan standar dari produksi itu sendiri agar para retail tidak kecewa dan terus memesan kepada GF. Dalam hal ini, dalam menentukan kualitas produk, kita harus memastikan kepada para distributor apakah mereka sanggup dengan kualitas yang mereka janjikan kepada kami dan nantinya akan kami sampaikan kepada retail itu sendiri. Yang kedua itu ada arsitektur vision. Dalam fase ini, GF mempunyai produk yang unggul dari pesaing lainnya atau barang yang berkualitas bagus sesuai dengan standar yang diinginkan pada retail agar para retail juga terus memesan kepada kami. Yang ketiga ada bisnis arsitektur. Dalam fase ini kurun waktu 10 tahun terakhir, GF agresif melakukan program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya produk makanan organik dalam mendukung kesehatan masyarakat. Pentingnya berkomunikasi pada
masyarakat untuk memperluas produk itu sendiri. Yang keempat itu ada information system architecture, memiliki kerjasama dengan pembuat konten kreatif atau content creator dan perusahaan konsultan dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat produk organik terhadap kesehatan. GF menerapkan strategi masalah agresif di sosial media dan melayani keluhan langsung melalui layanan sosial media. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. GF bekerjasama dengan perusahaan inventory dan e-marketplace dalam memasarkan dan inventory barang. Produk pertanian organik dapat dibeli dengan mudah di situs Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dan juga di retail seperti Alfamart dan Indomaret dengan pengiriman yang cepat dan kualitas produk yang terjaga. Yang selanjutnya ada opportunities dan solution. Dengan menjalin kerjasama dengan para distributor dan e-marketplace dan perusahaan delivery memudahkan GF dalam menyiapkan barang kepada retail hingga waktu sampainya juga tepat waktu, dikarenakan komunikasi dengan para distributor, perusahaan delivery, dan retail juga baik dengan para perusahaan. Dengan GF. Selanjutnya ada migration planning. Dengan GF bekerja sama dengan para content creator dapat membuat konten yang nantinya sebagai sarana pemasaran produk baru yang nantinya akan sampai kepada retail. Pentingnya memanage konten juga untuk agar para retail mengetahui produk yang akan kami distributorkan. Mengetahui produk baru yang akan kami kirimkan dari distributor. Yang selanjutnya ada implementation governance. Dalam GF, pentingnya dalam mengetahui posisi masing-masing dalam perusahaan itu untuk mengembangkan GF ke depannya tanpa ada rintangan. Selanjutnya ada architecture change management. Pentingnya mencari solusi dalam perkembangan GF, misalnya dalam menambahkan produk baru atau juga sistem yang berjalan untuk lebih efisien dalam biaya dan juga waktu. Terakhir ada requirement management. Setelah menemukan solusi untuk perkembangan GF ke depannya, lalu kita eksekusi di lapangan, mencoba sistemnya dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan, apakah sistemnya itu berjalan lebih baik dari sebelumnya atau belum. Kalau tidak, kita akan mencari tahu sistemnya lagi untuk lebih efisien dan dalam waktu dan biaya. Kalau untuk produk, kita akan terus mencari distributor bahan organik yang nantinya akan kami tawarkan kepada retail-retail yang ada, apakah mereka berminat atau tidak, untuk untuk mengembangkan perusahaan GF ini sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.